Kisah ini berasal dari seorang pria parubaya berusia 47 tahun. Sebut saja namanya Pak Kunto. Dan latar belakang kisah mistis yang dialaminya sendiri ini terjadi pada tahun 1997 silam, pada sebuah desa di Klaten. Kala itu Pak Kunto yang masih berusia 21 tahun sedang berkumpul dengan teman-temannya di sebuah pos. Dan meski waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, mereka masih asik menenggak minuman keras sembari bermain kartu bersama-sama di sana. 5 botol miras berjejer di mana 4 diantaranya sudah dalam keadaan kosong. Beberapa lembar uang pecahan receh juga terlihat menumpuk di sana. Dan dalam keadaan yang sudah mabuk berat, gestur mereka semua menjadi tidak karuan. Bahkan, sudah ada satu orang dari mereka yang tersungkur karena kesadarannya yang menurun drastis. Merasa cukup dengan senang-senang malam ini, Pak Kunto dan ketiga temannya memutuskan untuk menyudahi permainan. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Satu orang pulang menuju arah utara, sementara 2 orang pulang menuju arah barat. Sedangkan Pak Kunto sendiri berjalan sendirian menuju selatan, di mana letak rumahnya adalah yang paling jauh ketimbang temannya yang lain. Pak Kunto tinggal di sebuah desa yang tidak ramai penduduk. Apalagi saat tengah malam yang sudah membentang seperti sekarang, hampir tidak dapat ditemukan orang berlalu lalang di sana. Terlebih dibandingkan dengan rumah teman-temannya yang berada di utara dan barat, rumah Pak Kunto yang berada di selatan terkesan jauh lebih pelosok lagi. Masih diselimuti oleh banyaknya pohon-pohon besar serta minimnya penerangan. Jadilah di tengah kesunyian dan kegelapan malam, Pak Kunto terus menyusuri jalan dengan berjalan kaki. Setelah lumayan jauh berjalan, dengan tingkat kesadarannya yang rendah, Pak Kunto melihat seperti ada seseorang yang berdiri di ujung sana. Dia berdiri di bawah rimbunan pohon. Pak Kunto belum bisa memastikan sosok itu dengan jelas karena memang sosoknya sendiri tertutup oleh kegelapan malam. Tapi benar Pak Kunto yakin bahwa sosok tersebut adalah seorang perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai. Benar saja. Saat Pak Kunto berjalan semakin mendekat, ia mendapati bahwa sosok tersebut memang seorang perempuan. Seorang perempuan dengan paras yang begitu cantik dengan pakaian yang terlihat seperti perempuan keraton. Lalu dengan niat ingin menggoda, lantas Pak Kunto pun berceletuk. "Sudah tengah malam begini loh Mbak, kamu nunggu siapa?" Sapa Pak Kunto dengan menambahkan senyumnya. Dengan raut wajah cantiknya, perempuan itu pun menjawab, "Mas, boleh minta anterin pulang gak?" Ucapnya dengan nada datar. Alih-alih berpikir aneh, Pak Kunto malah senang mendengar kalimat barusan. Dengan semangat Pak Kunto pun menjawabnya dengan berkata, "Iya bisa, ayo, mau saya anterin kemana?" "Ke rumah saya ketemu sama orang tua saya juga boleh," celetuk Pak Kunto menggoda. Namun sayang, perempuan itu tidak menggubris kalimat Pak Kunto barusan. Lalu tanpa aba-aba ia malah ngeloyor pergi sendirian. Dan Pak Kunto yang tahu bahwa perempuan itu minta ditemani pun mulai mengejar. Pak Kunto dan perempuan tersebut berjalan beriringan. Bahu mereka pun terlihat rapat karena Pak Kunto yang mencoba mendekatinya. Dan bukan hanya itu, Pak Kunto juga menanyakan banyak hal kepadanya. Membicarakan berbagai hal untuk mencairkan suasana. Namun sayang, perempuan itu hanya diam 1000 bahasa. Bahkan, Pak Kunto yang menanyakan siapa namanya saja tidak ia gubris. Iya,
Di kegelapan malam mereka berdua terus menyusuri jalan dengan situasi yang seperti itu. Hingga di satu momen, mulai terdengar suara gemerincing dari arah belakang Pak Kunto. Suara tersebut pun mulai terdengar semakin kencang, dan karenanya Pak Kunto pun menoleh. Ia lalu melihat sebuah kereta kencana yang dikendarai oleh seseorang berjalan menghampiri mereka. Lalu saat kereta kencana itu berhenti di dekat Pak Kunto, perempuan cantik itu pun berkata, "Kendaraan saya datang. Ikut sama saya sekalian, Mas. Mampir ke rumah saya," ajak perempuan tersebut kepada Pak Kunto. Entah pengaruh alkohol atau bukan, Pak Kunto pun langsung ikut naik ke dalam kereta kencana itu tanpa berpikir macam-macam. Lantas kereta kencana pun mulai berjalan dengan mengeluarkan suara gemerincingnya. Masih berada di dalam kereta kencana, Pak Kunto terus memperhatikan wajah cantik perempuan itu tanpa berkedip. Pak Kunto tidak pernah ingat bahwa ada gadis cantik ini yang tinggal di desanya. Begitu kagum dengan kecantikannya, Pak Kunto terus menatapnya tanpa henti hingga akhirnya perempuan itu balik menoleh ke arah Pak Kunto. Kini, mereka pun saling bertatapan. Lalu tanpa diduga perempuan itu berkata kepada Pak Kunto dengan berucap, "Mas, tidur sini di pangkuanku," tuturnya sembari menepuk-nepuk pahanya. Menganggap ini sebagai rezeki nomplok, Pak Kunto pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Bahkan saat ini kepalanya sudah tersandar sempurna di atas pangkuan perempuan itu, dan bibir Pak Kunto pun tersenyum karenanya. Sementara bibirnya yang tersenyum, matanya terus menatapi wajah cantik perempuan tersebut dengan bahagia. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Pak Kunto merasa sedang tinggal di dalam surga. Dan selama beberapa waktu hal indah itu pun terus berlanjut. Hingga kemudian kereta kencana pun berhenti. Lalu perempuan itu berkata kepada Pak Kunto, "Mas, kita sudah sampai. Mari mampir ke rumah saya," ucapnya masih dengan nada yang sangat datar. Pak Kunto dan sang perempuan pun turun dari kereta kencana bergantian. Dari saat Pak Kunto turun, ia disambut oleh pemandangan yang luar biasa indah. Saat ia menyapu pandangannya ke sekeliling, Pak Kunto melihat istana megah yang begitu gemerlap di sana. Bahkan karbet merah sudah dikelar seakan menyambut kedatangannya. Masih takjub dengan apa yang dilihatnya, perempuan itu kembali berkata kepada Pak Kunto dengan berucap, "Mari masuk ke dalam rumah saya," ajaknya. Pak Kunto tentu tidak menolak. Dengan wajah sumringah, ia pun mulai berjalan mengekor di belakang sang perempuan memasuki istana dengan raut wajah yang penuh kagum. Sesampainya Pak Kunto di dalam, ia kembali dibuat kagum dengan interior rumah yang berkilauan. Sejauh mata memandang, Pak Kunto melihat barang-barang antik serta lukisan-lukisan hewan di sana terpajang dengan rapi. Dengan apa yang dilihatnya saat ini, Pak Kunto sendiri tidak menyangka bahwa di desanya ternyata ada orang sekaya ini. Lantas dengan nada ramah, Pak Kunto pun bertanya kepada si perempuan dengan berkata, "Mbak, orang tua Mbak kemana? Boleh saya kenalan?" tanya Pak Kunto menyeringai. Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Kunto barusan, perempuan itu justru mengajak Pak Kunto masuk ke dalam sebuah ruangan. Sesampainya mereka di sana, makanan-makanan lezat pun tersaji dengan sempurna di atas meja. Lalu perempuan itu pun kembali berkata, "Silahkan dimakan, Mas," suguhnya menawarkan.
Melihat banyaknya makanan lezat di sana, hawa nafsu makan Pak Kunto pun memanggil. Dengan lahap ia mulai menyantap apapun yang tersaji, dari mulai ayam goreng, ayam bakar, sate kambing, sop daging, dan menu lezat lain mulai masuk satu persatu ke dalam perutnya. Namun, benak Pak Kunto pun sedikit mengheran ketika ia merasa tidak kenyang setelah makan begitu banyak. Tapi siapa yang peduli? Melihat bahwa ini sebagai sebuah rezeki, ia terus melahap apapun yang ada di sana, termasuk minuman yang ia anggap sebagai anggur merah itu. Setelah selesai makan dan merasa kenyang, kini rasa kantuk Pak Kunto pun datang. Seakan tahu bahwa tamunya ini sudah mengantuk, perempuan itu pun menawari Pak Kunto dengan berkata, "Mas, silakan tidur di kamar ini," ucapnya dengan menunjuk ke sebuah ruangan. Pak Kunto yang sedang dilanda rasa mabuk dan kantuk pun langsung menuruti ajakan perempuan itu segera. Ia lantas mulai bangun dari posisi duduknya dan mulai berjalan menghampiri ruangan tersebut. Dan saat ia masuk, ruangan itu menyuguhkan ruang tidur selayaknya sebuah hotel mewah, bahkan lebih daripada itu. Pak Kunto pun kemudian mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Bantal dan guling di sana pun terasa begitu empuk dan halus, seakan terbuat dari sutra, dan tidak membutuhkan waktu lama Pak Kunto pun mulai tertidur lelap. Dua hari telah berlalu. Semenjak Pak Kunto ikut dengan perempuan yang ditemuinya malam itu, kini waktu sudah berjalan 2 hari ke depan. Saat ini warga desa pun sedang sibuk mencari seseorang yang hilang. Benar, Pak Kunto yang tidak kunjung pulang selama 2 hari terakhir mulai membuat orang tuanya khawatir. Lalu, dengan meminta bantuan para tetangga, mereka pun bersama-sama mulai mencari keberadaan Pak Kunto. Waktu sudah menjelang petang. Selama seharian mencari, Pak Kunto tidak kunjung pula ditemukan. Bahkan semua teman dekat Pak Kunto pun telah didatangi, tapi jawaban mereka semua sama, bahwa mereka tidak tahu di mana Pak Kunto kini berada. Karena merasa hilangnya anak mereka adalah sebuah hal janggal, lantas orang tua Pak Kunto pun berinisiatif untuk mendatangi orang pintar yang tinggal di kampung sebelah. Singkat cerita, paranormal itu mau ikut membantu mencari Pak Kunto yang hilang. Mereka lalu mulai mencari bersama-sama ketika selesai azan Isya berkumandang. Dengan sang paranormal yang ikut membantu, kini lokasi di mana Pak Kunto berada pun telah ditemukan. Di dalam mata batinnya, sang paranormal melihat sebuah pemandangan pohon-pohon bambu. Dengan mengikuti intuisinya, ia lantas mengajak orang tua Pak Kunto untuk ikut ke lokasi yang dituju. Saat ini, mereka sudah sampai di lokasi yang dimaksud. Nampak pohon-pohon bambu berdiri kokoh di sekeliling mereka. Lalu dengan memejamkan mata, sang paranormal itu pun mencoba mendeteksi sekitarnya. Setelah mendapat informasi yang terbesit di dalam mata batinnya, sang paranormal lantas membuka matanya kembali. Ia lantas mulai berjalan menghampiri sebuah pohon bambu besar. Benar, Pak Kunto ternyata berada di dalam celah-celah pohon bambu itu, yang jika menggunakan nalar, rasanya sulit bagi Pak Kunto yang bertubuh tambun masuk ke dalam sana. Apalagi pohon bambu yang menghimpitnya adalah pohon bambu yang dipenuhi oleh banyak duri. Kejadian malam itulah yang membawa Pak Kunto masuk ke dalam pringori, atau yang jika diartikan adalah sebagai bambu penuh dengan duri. Bahkan saat ini Pak Kunto sendiri terlihat sedang tertidur pulas dengan dihimpit oleh banyak batang bambu di sana. Tapi dengan cepat sang paranormal pun mulai melantunkan ayat suci untuk menetralisir energi negatif yang menyelimuti Pak Kunto.
Hingga tidak lama kemudian, Pak Kunto pun akhirnya tersadar dan melihat dirinya sedang terhimpit oleh bambu-bambu berduri. Ia pun sadar bahwa saat ini dirinya sedang menjadi tontonan oleh banyak orang. Singkat cerita, dengan memotong beberapa batang bambu, akhirnya Pak Kunto pun berhasil keluar dari sana. Ia pun mulai menceritakan kejadian sebelum ia terjebak di dalam pohon bambu itu. Dan di momen inilah dijelaskan oleh sang paranormal bahwa Pak Kunto telah mengalami kejadian mistis. Perempuan cantik yang ditemuinya malam itu bukanlah manusia, sementara kereta kencana yang ia tumpangi malam itu pun demikian. Bahkan istana yang ia maksud dengan segala kemewahan dan kenikmatannya sendiri adalah perihal gaib. Makanan dan minuman yang Pak Kunto santap kala itu bahkan bisa jadi adalah daging tikus dan juga air comberan. Dijelaskan juga oleh sang paranormal bahwa Pak Kunto telah dibawa masuk ke dalam istana Demit Pringori, atau yang berarti istana setan bambu berduri. Itu adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah Pak Kunto alami dalam hidupnya, yang membuatnya trauma. Setelah kejadian itu, ia bahkan tidak pernah berani lagi melewati jalanan itu. Apalagi jika hari telah beranjak petang.